dalam ketinggian tertentu dia dijatuhkan seperti itu, maka kemungkinan dia balik ke atas ke posisi semula itu susah sekali. Nah, kali ini saya ingin ngobrol soal terutama mentalitas ya. Orang-orang ya terutama sejak ada pandemi lah, ada apa segala macam, kita tahu bahwa ini situasi-situasi yang tidak gampang ya. Tidak gampang. Situasi-situasi sulit. Nah, ada satu kalimat yang saya suka sekali kalau bicara soal situasi sulit ya. Yang saya lupa itu siapa yang mengatakannya, tapi kalimatnya kira-kira terjemahan bebasnya begini. Situasi-situasi berat, tantangan-tantangan terbesar di dalam kehidupan adalah waktu, adalah saat, adalah momen yang tidak ingin dihindari oleh orang-orang yang mau menjadi besar. Saya ulangi kalimatnya ya. Situasi-situasi sulit, tantangan-tantangan terberat adalah momen-momen waktu yang tidak ingin dilewati oleh orang-orang yang ingin menjadi orang-orang besar. Mereka itu bukannya senang, sebetulnya bukan ya, tetapi mereka tidak ingin melewatkan itu. Artinya pelajaran-pelajaran terbaik itu adanya di dalam kesulitan. Nah, ini mungkin menjelaskan kenapa orang seperti Bill Gates pernah mengatakan sebuah kalimat yang dulu saya pikir ini kalimat bener apa enggak sih gitu ya. Dia mengatakan, saya ingin beberapa orang yang pernah mengalami kegagalan besar ada di dalam tim manajemen Microsoft. Karena mereka akan sungguh mengapresiasi langkah-langkah yang mencegah kegagalan terjadi. Nah, itu kalimatnya ya. Jadi, kali ini saya ingin menggunakan metafor ya. Metafor yang sederhana saja, yaitu di tangan saya ini ada dua bola ya, dua bola. Ini kadang saya pakai untuk menjelaskan soal mentalitas terutama. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha laundry, Anda akan bisa tahu atau Anda bisa memilih arahnya Anda akan menjadi yang seperti apa. Anda lihat karakteristik bola plastik kan. Bola plastik ini adalah karakteristiknya, kalau seandainya dia dalam ketinggian tertentu, dia dijatuhkan, ya, dalam ketinggian tertentu dia dijatuhkan seperti itu, maka kemungkinan dia balik ke atas ke posisi semula itu susah sekali naik ke posisi semula dari tempat dia dijatuhkan. Nah, itu diibaratkan menjelaskan apa? Menjelaskan ada orang yang kalau berusaha bukan tidak pernah berusaha dan bukan tidak terus berusaha, kadang masih terus berusaha. Tetapi mentalitasnya adalah pengusaha jenis bola plastik, gitu ya. Artinya apa? Kalau dia menghadapi kesulitan, kemudian dia akan jatuh ke bawah, dan dia akan naik lagi, tetapi naiknya tidak pernah lebih tinggi dari posisi awalnya. Nah, inilah yang saya sebut kebanyakan orang yang jadi pengusaha tetapi penuh dengan keluhan. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kesenangan, atau apa. Penuh dengan keluhan. Kenapa? Karena dia sudah jatuh dari posisi yang pernah dia baik, kemudian jatuh, gitu kan? Dan tidak pernah balik lagi ke situ. Nah, sebagai mentalitas, orang seperti ini terjadi seperti ini karena apa? Karena menurut saya kurang belajar dari pengalamannya. Jadi, keberhasilan atau belajar. Kita bisa berhasil, kalau tidak berhasil, marilah kita belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa sampai memperbaiki posisi kita, gitu ya. Nah, jadi ini mentalitas bola plastik. Nah, beda dengan kalau kita bicara mentalitas bola karet, karakteristiknya. Bola karet ini adalah bola yang uniknya, kalau seandainya dia dijatuhkan dari satu titik, dia bisa balik lebih tinggi, ya. Dia bisa balik lebih tinggi dari posisi semula. Jadi, ini ingin mengatakan ada orang yang kalau mengalami kegagalan itu dia seperti mendapat makanan untuk berproses, kemudian justru lebih berhasil gitu. Lebih berhasil. Jadi ada teman yang memiliki laundry dan satu kali laundrynya ini mengalami musibah gitu ya. Tetapi
musibah itu persisnya itu terjadi kebakaran ya. Tetapi kebakaran itu tidak menghentikan komitmen dia untuk belajar mengantisipasi proses-proses itu dan berpikir keras, karena dengan itu habis ya. Beberapa teman kemudian ikut urunan, kita di asosiasi memberikan dukungan dan sebagainya. Tetapi kan jelas tidak gampang ya bangun dari kegagalan seperti itu. Dan itu bukan kesalahan dia sebetulnya kan, karena korsleting itu terjadi malam hari dan habis laundry. Nah, tetapi bisa saya katakan itu hanya dalam waktu kurang dari, ya mungkin sekitar 1 tahun, 1 tahun setengah, dia sudah berhasil membangun lagi bisnisnya dalam skala yang justru lebih besar. Dan dia memang orang tipenya, pasangan suami istri ini adalah tipe yang ulet ya, gigih gitu, dan analisisnya itu kalau melihat sesuatu itu menurut saya tajam ya. Nah, jadi dia bangkit dari kegagalan itu dan kemudian dia sudah memikirkan untuk memperbaiki laundry-nya yang terbakar itu di samping rumahnya juga, dan kemudian mereka membuat satu outlet yang lain dan mereka membuat mobile sistem antar jemputnya dan sebagainya, sehingga dengan cepat recovery itu justru menjadi pengalaman yang menguatkan mereka. Mereka terus menjadi lebih berkembang. Nah, ini yang saya sebut mentalitas bola karet. Nah, ingin saya katakan bahwa bisnis apapun hampir mustahil untuk tidak melewati tahapan-tahapan di mana orang menghadapi kegagalan tertentu. Tetapi pertanyaannya sebetulnya adalah, jadi apa sih kita ketika kita gagal? Nah, kalau kita kegagalan sedikit saja membuat kita merengek-rengek, cengeng dan sebagainya, ya kita tidak akan jadi apa-apa gitu ya. Nah, menurut saya penting sekali kita membuat semacam keputusan batin ya, keputusan batin. Apalagi kalau Anda masih muda, jalannya masih panjang gitu ya. Jadi keputusan batin untuk mengatakan bahwa aku akan jadi pengusaha laundry jenis bola karet gitu. Tidak akan kuizinkan kesulitan-kesulitan dan tantangan itu mengikis semangatku, gairahku untuk bisa berhasil dalam bisnis ini misalnya. Nah, saya akan senang sekali itu dapat klien-klien yang model begitu ya. Saya selalu, kalau sananya ketemu dengan klien, saya selalu mengatakan, kalau mereka buka gitu ya, outlet mereka yang pertama, saya bilang, oke, selamat ya, ini outlet pertama dari berapa nih? Dari 8 sampai 10 outlet nih ke depan. Saya meng-encourage orang-orang itu. Walaupun saya tahu itu tidak akan mudah jalannya, ya kalau mudah ya alhamdulillah ya, haleluya. Artinya ada juga sih orang-orang yang dikasih kemudahan dari Tuhan gitu, sehingga jalannya kelihatannya lebih cepat. Tapi secara umum gitu, jangan mengharapkan hal yang mudah lah ya, karena hal yang sulit itu melatih otot ya. Jadi ilustrasi terakhirnya seperti waktu saya ketemu Adere. Anda tahu dong Adere ya, yang ototnya begini. Oh, kalau dia begitu, wah luar biasa gitu ya. Nah, saya tanya, itu gimana sih itu bisa punya otot gitu? Kan lahirnya paling berapa dulu panjang beratnya? Nggak beda jauh sama saya gitu. Tapi ototnya luar biasa. Dia bilang karena dilatih. Dan latihan-latihan yang paling penting itu adalah latihan ketika pembuluh darah tertentu itu dibuat sampai pecah. Nah, pecah, dia bilang, kemudian di dalam 48 jam itu akan terjadi recovery, terbentuk ulang, tetapi syaraf itu akan lebih tebal. Nah, itu saya nggak ngerti tuh, ya. Syaraf itu lebih tebal, dan itu yang membuat otot-otot itu kemudian mengembang. Rupanya latihan-latihan itu yang berkaitan dengan latihan beban misalnya. Jadi itu harus sampai pada satu titik itu baru ditaruh gitu, supaya terjadi itu pengembangannya itu. Nah, saya kadang berpikir, mungkin begitulah mentalitas kita. Hanya kegagalan-kegagalan tertentu yang bisa membuat kita berhasil. Jadi, saya kembali mengatakan kepada Anda, ketika Anda berbisnis laundry,
tetapkanlah di batin Anda mau membangun mentalitas sebagai pebisnis bola plastik atau bola karet. Saya harap Anda menjadi bola karet yang terus maju dan mencatatkan keberhasilan Anda sampai bisa menceritakannya kepada anak cucu. Sukses besar untuk Anda.